Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Kezia Paulina, perawat yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan edukasi kesehatan terkait penyembuhan setelah operasi. Sebelumnya bisa dibantu untuk menyebutkan nama dan tempat lahirannya. Dan saya izin untuk mengecek gelar identitasnya. Nama saya Aulia, saya lahir di Purworejo 14 Juni 2011. Baik, sudah sesuai dengan Ibu Aulia. Untuk ibunya, apakah keluarga dari pasien? Benar sih, saya kakaknya. Baik, senang bertemu dengan Ibu berdua. Jadi Ibu Aul ini baru saja melakukan operasi appendektomi, nggih? Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Apakah masih merasakan sakit dan nyeri? Saya masih merasakan nyeri di bagian sini yang habis dioperasi itu. Ketika saya diri sebentar itu rasanya kayak masih sakit gitu. Iya benar sih, sampai semalam adik saya itu nggak bisa tidur karena mengeluh sakit perut terus. Oke, baik Ibu. Jadi nyeri yang dirasakan Ibu ini adalah nyeri pasca operasi dan itu adalah hal yang sangat wajar. Semoga Ibu lekas membaik ya. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi dan saya ingin Ibu dan keluarga mengikuti edukasi ringan ini selama 30 menit, yaitu untuk mengelola nyeri pasca operasi yang sekarang dialami oleh Ibu. Nah, edukasi ini sangat penting untuk pemulihan Ibu agar lebih cepat dan Ibu bisa merasa lebih nyaman. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Sebelum kita mulai, di sini saya akan memberikan leaflet untuk Ibu dan keluarga bisa dipegang dan dibaca pada saat saya menjelaskan pada edukasi kali ini. Saya izin duduk. Jadi bisa langsung dibuka nih. Ada bagian pertamanya. Untuk apa sih kenapa Ibu merasakan nyeri setelah Ibu melakukan operasi appendektomi ini? Jadi rasa nyeri yang Ibu rasakan setelah Ibu menjalankan operasi ini itu karena luka operasi yang masih dalam proses penyembuhan. Jadi setelah appendix diangkat, sayatan yang dibuat pada dinding perut itu butuh waktu yang cukup lama untuk sembuh. Jadi jaringan yang terpotong atau dijahit itu masih rentan dan sensitif sehingga menyebabkan Ibu merasakan nyeri apalagi saat bergerak dan atau batuk. Yang tadi Ibu kasih tahu saya bahwa miring sedikit dan Ibu merasakan sakit seperti itu. Kemudian penyebabnya itu peradangan di jaringan sekitar. Jadi proses operasi ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan di sekitar usus yang dijahit akibat dari operasi appendektomi ini. Kemudian juga ada ketegangan otot di perut. Jadi selama operasi kan otot perut itu bisa tegang karena manipulasi dari bedah yang dilaksanakan. Kemudian adalah posisi tidur yang tidak nyaman. Jadi mungkin Ibu setelah operasi itu Ibu akan memperhatikan posisi tidur Ibu yang tidak menekan pada daerah operasi ya, jadi tidak ingin menyamping kiri ataupun kanan. Nah, ini tuh menyebabkan bagian tubuh yang lain tuh tegang atau kaku. Jadi ini menyebabkan nyeri tambahan terutama pada bagian punggung dan bagian sisi tubuh lainnya. Kemudian ada pergerakan usus yang sedang menyesuaikan. Jadi setelah operasi ini sistem pencernaan tuh bisa terganggu karena harus menyesuaikan usus Ibu yang baru saja dioperasi seperti itu. Iya, siswa saya juga masih takut duduk sama miring gitu, soalnya rasanya nyeri sekali. Ya itu sangat wajar Ibu, tapi justru kalau Ibu tidak gerak perlahan itu bisa membuat otot jadi kaku dan memperlambat untuk penyembuhan Ibu ini. Nah sekarang di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang Ibu bisa lakukan untuk mengurangi nyeri dengan aman dan efektif. Untuk di leafletnya di bagian pertama sini Bu, di tips dan strategi. Nah untuk yang pertama itu ada strategi farmakologis, yaitu dengan obat-obatan. Jadi Ibu bisa mengonsumsi obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter. Jadi mengonsumsi sesuai anjuran dari apa yang diberikan oleh dokter seperti itu, agar penyembuhan Ibu ini bisa maksimal dan obat ini harus diminum sesuai jadwal yang sudah diresepkan oleh dokter agar efeknya dapat lebih cepat dan stabil dan tidak berbahaya untuk Ibu. Gitu.
Baik, Sus. Tapi kadang itu saya minum obatnya itu pas kan rasa sakit aja, jadi baru saya minum. Kalau tidak apa? Jadi Ibu diusahakan minum obatnya sesuai jadwal, ya, sesuai yang sudah diresepkan dokter agar proses penyembuhan Ibu tuh cepat, jadi tidak menumpuk. Kemudian di sini saya akan menjelaskan strategi yang kedua, mungkin di halaman sebelahnya. Di sini ada non farmakologis atau tanpa obat. Jadi ada beberapa hal yang Ibu bisa lakukan. Yang pertama itu ada relaksasi dan latihan napas dalam. Oke, jadi di sini ada teknik napas dalam. Nah, nanti kita bisa coba bareng-bareng ya, Ibu. Jadi caranya kita bisa menarik nafas lewat hidung, kemudian kita tahan 3 detik, kemudian kita buang perlahan lewat mulut. Nah, ini tuh Ibu bisa lakukan untuk mengurangi ketegangan dan nyeri pada tubuh Ibu. Jadi bisa kalau misalnya Ibu merasa nyeri, Ibu bisa melakukan teknik ini. Nah, mungkin Ibu bisa mencobanya bersama saya. Tarik nafas lewat hidung, kemudian tahan 3 detik, kemudian keluarkan lewat mulut. Ya, so saya sudah merasa lebih baik. Nyeri saya juga berkurang selama pernapasan ini. Baik. Kemudian selain teknik nafas dalam juga bisa melakukan mobilisasi dini. Jadi Ibu bisa mulai dengan duduk tegak di pinggir tempat tidur lalu berdiri perlahan. Nanti mungkin dari kakaknya bisa membantu ibunya, semisal ibunya sudah terlalu lama tidur di kasur, kakaknya bisa membantu untuk mobilisasi dini ini dengan duduk di pinggir kasur, kemudian bisa diajak jalan perlahan. Baik, Sus, nanti kami pantau bareng ya. Kalau begitu nafas dalam dan jalan pelan juga bisa kita bantu ya. Iya, betul sekali. Kemudian ada kompres hangat dan dingin. Jadi semisal kalau ada nyeri di perut Ibu bisa juga melakukan kompres hangat maupun dingin. Jadi ini tuh untuk meredakan ketegangan otot dan mengurangi peradangan. Jadi kalau misalnya udah pulang ke rumah, misalnya Ibu merasakan nyeri, bisa melakukan kompres hangat dingin ini. Kemudian ada posisi tidur yang nyaman. Bisa Ibu menggunakan bantal untuk menjaga perut atau lutut agar tidak tertarik saat Ibu tidur, seperti itu. Baik, Sus, terima kasih. Baik, mungkin ada yang tanyakan dulu untuk strategi ini. Oke, baik, tidak ada. Jadi di sini mungkin sudah ya strategi yang saya telah sampaikan. Di sini saya hanya ingin memberitahu kapan sih Ibu ini harus dibawa ke dokter atau menghubungi dokter. Jadi Ibu harus segera menghubungi dokter jikalau nyeri yang Ibu rasakan ini semakin parah atau semakin sakit. Jadi walaupun sudah minum obat yang dianjurkan oleh dokter, Ibu tetap merasakan nyeri, itu diusahakan segera menghubungi dokter karena ini bisa jadi komplikasi yang lebih serius. Kemudian semisal ada tanda infeksi, misal kakaknya bisa membantu untuk melihat tanda infeksi yang terjadi oleh ibunya. Misal ada kemerahan, bengkak atau cairan dari luka yang habis operasi atau demam tinggi. Kemudian juga nyeri menjalar atau kesulitan bernafas. Jadi ini tuh kalau misalnya ibunya sudah merasa kesulitan bernafas, itu segera untuk bisa menghubungi dokter karena ini bisa jadi sesuatu yang serius, seperti itu. Baik, Sus. Baik, mungkin itu saja edukasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekiranya nanti Ibu bisa melakukan metode, misalnya Ibu merasakan nyeri, bisa mengikuti yang telah saya sampaikan, nanti bisa dipandu oleh kakaknya juga. Oke, mungkin sebelum menutupnya, saya ingin menanyakan sedikit kepada Ibu Aul, apa saja yang tadi Ibu ingat tentang edukasi yang telah saya sampaikan. Baik, tadi untuk metode nafas dalam, lalu mobilisasi dini, jadi jangan takut gerak. Lalu jika ada kayak tanda peradangan atau nyeri, itu bisa langsung hubungi dokter. Lalu yang terakhir untuk posisi geraknya, bisa pakai bantal yang nyaman. Lalu yang terakhir itu ada menggunakan kompres dingin atau hangat. Wah, sangat bagus sekali ya. Jadi Ibu sekarang sudah paham apa yang tadi saya jelaskan. Oke, baik. Nanti kakaknya bisa minta tolong untuk proses pemulihan ibunya selama
di rumah. Misal ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti bisa mencet bel atau segera panggil ke ruang suster seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Nanti Lilipetnya bisa dipegang saja untuk edukasi ibu dan keluarga. Baik, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya.